Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi sahabat Kak Nabila di program Komen Kak Nabila. Insya Allah kali ini Kak Nabila akan mengomentari 3 bacaan ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bersama-sama bisa memperbaiki huruf-huruf kita dan bacaan kita lebih baik atau sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Kita pilih lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, Masya Allah, ini bersama Adek Yuga Khaizuran yang Masya Allah bacanya suaranya indah, namun ada beberapa hal yang penting yang perlu dibenarkan oleh Adek Khaizuran. Yang pertama adalah panjang pendek. Nah, panjang pendek itu penting sekali karena itu ketika panjangnya berlebihan atau misalnya yang seharusnya tidak ada panjang malah ditaruh panjang. Misalnya tadi sabilih ya, baca sabilih, nah, bukan sabilih tapi sabilih ya. Jadi di situ tidak ada panjang. Terus yang kedua adalah selain panjang pendek adalah gunnah. Gunnah itu penting sekali. Nah, kapan kita menggunakan gunnah? Kita menggunakan gunnah ketika ada nun bertasydid. Tadi wa innaka ya, jangan wa innaka terlalu cepat ya. Sedangkan harus kita sempurnakan 2 harakat. Setelah itu ada juga yang namanya tafkhim di kalimat fasatubsiru di huruf shad ya, fasatubsiru wa yubsirun. Jangan dengan sin, karena kalau kita membacakan shad itu sama dengan sin artinya nanti berbeda. Fasatubsiru beda artinya ya, fasatubsiru siru. Terus selain itu ada juga yang namanya an-nabr ya, tadi biayyikum bukan biayyikum. Nah, di situ ya yang ada tasydidnya di mana kita harus ada an-nabr. Nabr itu apa? An-nabr itu adalah gimana suara itu kita dinaikin sedikit. Supaya apa? Supaya kita menjelaskan bahwa huruf itu adalah huruf bertasydid. Coba kalau kita baca biayyikum, kedengarannya hanya kasrah saja, tapi kalau kita baca biayyikum dikasih tanjakan sedikit biayyikum. Sama seperti kalau kita membaca surat Al-Fatihah di kalimat iyyaka na'budu. Kalau kita baca iyyaka na'budu seolah-olah itu hanya fathah saja. Tapi kalau kita baca iyyaka, jadi suara kita dinaikin sedikit supaya jelas bahwa huruf ini adalah huruf bertasydid. Sama juga misalnya kapan saja sih kita membaca nabr itu di mana aja? Selain di huruf ya yang bertasydid, ada juga di waw yang bertasydid. Ada juga kalau misalnya yang baca surat Al-Fatihah seperti waladhdallin setelah mad lazim. Biasanya setelah mad lazim itu yang setelahnya ada tasydid itu harus kita kasih nabr. Waladhdallin, bukan waladhdallin. Kalau waladhdallin aja berarti seolah-olah itu lam kasroh, tapi bukan tasydid. Tapi di situ kan karena ada tasydid waladhdallin. Sebenarnya ada beberapa tempat yang lain, insya Allah nanti di episode-episode akan datang kita akan menjelaskan. Jadi, tapi di sini ada ya yang bertasydid yang perlu dikasih nabr ya. Mudah-mudahan adik Khaizuran, masya Allah, Yuga Khaizuran ini masya Allah suaranya indah ya, semangatkan lagi, tahsin lagi huruf-hurufnya. Mudah-mudahan kedepannya selain suara indah, bacaannya juga harus yang bagus, masya Allah. Baik, kita kali ini akan mencari satu lagi. Adik siapa ya? Bismillah. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, Masya Allah. D ini namanya D Reginap 23. Ini katanya murid. Nah, murid ini dari ustazahnya. Ya, Masya Allah. Karena memang di komen di sini murid ruku, yang satu ini emang pemalu. Iya, jelas tadi kelihatan sekali ya, mungkin masih grogi ya depan kamera, tapi tidak apa-apa. Yang pertama, Masya Allah, saya terima kasih karena adik ini Masya Allah semangat ya, semangat terus berani untuk menampilkan diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua adalah ketika membaca, saya suka di bacaan adik ini, bacaannya pelan, bacaannya penuh kekhusyuan, itu luar biasa. Tapi karena karena dia pengen fokus di hafalan, tapi karena grogi dikit-dikit ngeliatin ke gurunya, apa ya baca ayat apa lanjutnya, kayak gitu. Nah, kalau mau menampilkan diri ya harusnya lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi. Apalagi kalau bacanya ya cuma surat Qul huwallahu ahad. Nah, tapi Masya Allah luar biasa. Baik, dari Kak Nabila komentarnya adalah ada huruf ya, yang dimana huruf itu sebenarnya tidak boleh keluar. Tadi saya lihat adik ini Masya Allah membaca huruf lam keluar lidahnya, Allahu, atau lam yalid. Enggak, seharusnya lam itu kan lidahnya di taraf lisan, di pinggir lidah, tapi di bagian belakang ya, maksudnya tidak boleh keluar ya. Nah, apalagi tadi membaca qul huwallahu, enggak. Jadi ketika kita melafalkan huruf lam tidak boleh lidah itu keluar ya. Qul huwallahu, Allahu, jadi tidak boleh keluar. Dan juga perlu diperhatikan ketika melafalkan huruf lam itu lidahnya tidak boleh lancip, jangan al, enggak, tapi al. Jadi harusnya lidahnya lebar ya, harusnya lidahnya al boleh sini al, jadi harus melafalkannya lamnya itu atau lidahnya itu harus melebar, tidak boleh lancip, karena kalau dia lancip kedengaran lamnya tebal, enggak, tapi al, jadi harus ketika melafalkan huruf lam itu harus lebar lidahnya. Tapi secara umum suaranya sudah indah, cuma tadi huruf lamnya aja, karena Masya Allah huruf di surat Al-Ikhlas ini banyak huruf lam, jadi perlu diperhatikan lagi ya Dek, tapi tetap semangat, Masya Allah luar biasa. Baik, kita ke peserta yang ketiga atau komen yang ketiga, ke adik siapa ya? Kita ke mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, Masya Allah, ini adik penuh semangat ya, namanya Zakhira Ivana ya, Masya Allah, beliau usia 6 tahun 8 bulan, kelas 1 SD, Masya Allah, dari Bengkulu Utara. Nah, Masya Allah, bacanya semangat, terus tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru, dengan penuh kekhusyuan ya, karena bila hanya ingin
ada dua komentar dari Kak Nabila. Yang pertama adalah ketika melafalkan bi ayyikum. Tadi ayyukum ahsanu amal, afwan. Ayyukum. Jadi tadi ayyukum kepanjangan, tapi ayyukum harusnya bacanya ayyukum karena ada tasydid ya. Jadi bacanya ayyukum. Terus yang kedua adalah Masya Allah, ketika secara umum gerakan bibirnya, cara melafalkan huruf-huruf fathah bagus, melafalkan huruf dhamma dengan memajukan bibirnya bagus, terus kasrah juga bagus. Tapi satu, ketika melafalkan huruf tebal. Ketika melafalkan huruf tebal seharusnya tidak ada gerakan bibir. Jadi tadi jangan tabaraka, bukan ro tapi ya ra. Tabarakalladzi, tabara, ro ya. Terus tapi secara umum Masya Allah saya salut sekali dengan adik Zahira. Mudah-mudahan bukan hanya bacaannya bagus, suaranya indah, tapi juga hafalannya lebih mantap lagi. Jazakumullah khair. Kita ke sesi berikutnya, yaitu kita akan mengaji bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kali ini kita sudah mempelajari bersama-sama dari 3 sahabat Kak Nabila. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya bacaan kita lebih bagus lagi. Kita bisa belajar bersama-sama agar bacaan kita sesuai dengan bacaannya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.